Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, saya masih lagi membahas tentang hidrolisis garam. Karena di video sebelumnya kan saya juga bahas tentang hidrolisis garam. Tetapi di video sebelumnya itu saya bahas tentang bagaimana cara menentukan asam basa penyusun dari suatu garam. Termasuk kekuatan dari asam basa penyusunnya itu. Nah, kalau di video kali ini adalah lanjutannya, yaitu tentang bagaimana caranya menuliskan reaksi hidrolisis dari suatu larutan garam. Oke, jadi bagaimana caranya, bagaimana tips atau triknya, atau apa-apa saja yang perlu diingat, maka dari itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, di video kali ini kita akan belajar nih, gimana sih caranya membuat reaksi hidrolisis dari suatu larutan garam. Nah, jadi saya berikan di sini 10 larutan garam ya. Nah, kita akan mengisi semua tabel-tabel yang kosong ini. Oke, saya akan mulai. Yang pertama NaCl, sangat terkenal ya. Kationnya Na+, berasal dari basa NaOH, suatu basa yang kuat. Anionnya Cl-, berasal dari asam klorida HCl, suatu asam yang kuat. Bagaimana reaksi hidrolisisnya? Perhatikan ya. Na+ tambah H2O. Cl- tambah H2O. Jadi hidrolisis itu plus H2O ya. Jadi masing-masing kation dan anion ini direaksikan dengan H2O. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kation yang berasal dari basa kuat dan anion yang berasal dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Ditulis kalau bisa ya, kalau takut lupa. Kation dari basa kuat dan anion dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Jadi reaksinya begini. Tidak. Nah, jadi nggak bisa ya. Yang bisa itu adalah kation dari basa lemah dan anion dari asam lemah. Nah, jadi tipe hidrolisisnya ini adalah tidak terhidrolisis. Ya, karena berasal dari kation dari basa kuat dan anion dari asam kuat. Jadi tidak terhidrolisis keduanya. Yang seperti ini memiliki pH 7. Sifatnya netral. Oke, kita lanjut kita ke nomor berikutnya. Pb2+. Nah, kalau lupa bagaimana bentuk atau basanya ya, kita tambahkan saja dengan OH-. Jadi Pb2+ tambah 2 OH- jadi PbOH2. Suatu basa yang lemah. NO3- dari tambahkan saja H+ kalau untuk asam kan. Asam nitrat ya, HNO3. Asam yang kuat. Ingat tadi, kation dari basa lemah bisa, anion dari asam kuat tidak bisa. Jadi di sini yang bisa adalah Pb2+ tambah H2O akan membentuk kesetimbangan ya. Lalu di sini NO3- tambah H2O tidak terhidrolisis, tidak mengalami hidrolisis. Nah, bagaimana dengan hasilnya ini? Kembalikan saja ke bentuk basanya tadi, PbOH 2 plus. Nah, kalau lupa nih plusnya H+ atau plus OH-, ya ingat aja ini kan plus kan di sebelah kiri, maka di kanan pun harus plus. Maka hasilnya adalah H+. Nah, kita tinggal setarakan. Di sini 2+, di sini 1, maka di sini kali 2. Hidrogennya kita setarakan, 2 tambah 2 4. Di sini cuma 2 kali 2. Sudah otomatis setara ya. Nah, pH-nya di sini adalah lebih kecil dari 7. Bisa dilihat dari yang kuat adalah asamnya, atau bisa dilihat di reaksi ini, hidrolisis ini terjadi atau terbentuk H+ yang menandakan asam. Ya, jadi bisa lihat dari yang mana yang kuat, atau bisa dilihat dari reaksi hidrolisisnya menghasilkan H+ atau OH-. Lanjut. Na+ tambah Na+ dari
NaOH, basa kuat, HPO4 2- dari H3PO4, asam fosfat ya, asam yang lemah. Nah, jadi seperti yang nomor 1, Na plus tambah H2O tidak terhidrolisis ya. Sedangkan HPO4 2- bisa ya ditambahkan dengan H2O. Kesetimbangan. Oh iya, buat yang nomor 2 ya, tadi karena cuma satu saja yang mengalami hidrolisis, yaitu cuma kationnya, maka yang seperti ini dinamakan terhidrolisis parsial atau sebagian. Oke. Nah, yang ini HPO4 2- tambah H2O, kembalikan ke bentuk ini, asamnya H3PO4 plus. Nah, ini kan min ya, berarti OH min. Di sini 2-, sini 1 kali 2. Hanya 3 tambah 2 5, di sini 1. Nah, makanya kita kali 2 di sini. Jadi 1 tambah 4 ya, sama-sama 5. Udah setara. Nah, garam ini pH-nya lebih besar dari 7. Bisa dilihat dari yang kuatnya atau bisa dilihat dari ini, OH min terbentuk. Jadi basa. Lanjut 4. CaF2 Ca2+ dari CaOH2, suatu basa yang kuat. F- dari HF, asam lemah ya. Nah, jadi Ca2+ tambah H2O tidak bisa. Sedangkan F- tambah H2O bisa. Jadi HF plus OH-. pH-nya lebih besar dari 7, sifatnya basa. Lanjut, K+ dari KOH, basa yang kuat. Cn- dari HCN, asam lemah. K+ tambah H2O tidak bisa atau tidak mengalami hidrolisis. Cn- tambah H2O setimbang HCN tambah OH-. Oke, maka pH-nya lebih besar dari 7, basa. Lanjut lagi, Cu2+, CuOH2, basa yang lemah. SO4 2- dari H2SO4, terkenal sekali ya, asam yang kuat. Jadi Cu2+ tambah H2O ini bisa. Lalu SO4 2- tambah H2O tidak bisa. Kembalikan ke bentuk basanya, CuOH2 tambah H+ ya. Setarakan muatannya, lalu H-nya. pH-nya lebih kecil dari 7, sifatnya asam. Oh ya, ini mulai 3, 4, 5, 6 nih kita buat aja ya. Karena sebagian ini ya yang mengalami hidrolisis, jadi parsial. Kelupaan tadi. Ini juga parsial. Ini pun parsial. Nomor 6 tadi parsial juga. Oke, lanjut. Na+ dari NaOH, basa yang kuat ya. CO3 2- dari H2CO3, asam karbonat, asam yang lemah. Na+-nya tambah H2O
tidak terhidrolisis. CO3 2- tambah H2O bisa. Ke bentuk asamnya H2CO3 plus OH- kali 2 kali 2. Karena cuma satu yang mengalami hidrolisis, parsial juga. Oke, di sini pH-nya lebih besar dari 7. Sifatnya basah. Next, NH4+ ya. Dari NH4OH, suatu basa yang lemah. SO4 2-, tadi di atas juga sudah ada ini ya. H2SO4, asam kuat. Oke, NH4+ tambah H2O. Balikan ke bentuk basanya, NH4OH plus H+. Sedangkan ini SO4 2- tambah H2O tidak terhidrolisis. Nah, ini juga tergolong hidrolisis parsial. pH-nya karena ini asam ya, kecil dari 7 ya. Lanjut, Al3+ dari AlOH3. Suatu basa yang lemah. S2- dari H2S, asam lemah. Nah, ini dua-duanya dari lemah, berarti tadi ya seperti yang saya katakan ya, kation dari basa lemah dan anion dari asam lemah bisa mengalami hidrolisis. Jadi dua-duanya ini bisa. Al3+ tambah H2O. Oke. Basanya AlOH3 plus H+. Setarakan, di sini 3+, di sini kali 3. Ini hanya 3 tambah 3 6. Sini 3 kali 2 6. Jadi di sini ada H+. Untuk S2- tambahkan H2O. H2S plus OH-. Oke, setarakan 2 OH- di sini kali 2 ya. Nah, jadi terbentuk H+ terbentuk OH-. Nah, karena dua-duanya kation dan anion mengalami hidrolisis yang seperti ini namanya hidrolisis total. Nah, bagaimana dengan pH-nya? pH-nya tergantung dari nilai Ka si asam lemah atau Kb si si basa lemah. Jika Ka sama dengan Kb, maka pH-nya itu 7. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka pH-nya di bawah 7. Jika Kb yang lebih besar dari Ka, maka pH-nya di atas 7. Begitu ya, jadi ditentukan dari nilai Ka dan Kb. Nggak bisa seperti yang di atas-atas ini ya. Oke, nah ini satu lagi nih. NH4+. Tadi sama kayak nomor 8 ya. NH4OH. Basa yang lemah, jadi bisa ya terhidrolisis nanti. Lalu CH3COO-. Ini kan dari CH3COOH. Ini asam cuka ya, terkenal sekali. Asam lemah ya. Nah, ini sama kayak nomor 9, sama-sama lemah. Berarti dua-duanya bisa. NH4+ tambah H2O. NH4OH tambah H+. Sedangkan CH3COO- tambah H2O. Di sini CH3COOH plus OH-. Nah, di sini ada OH-, di sini ada H+,
Ya, ini sama kayak di atas, tergolong hidrolisis total. pH-nya atau sifatnya ditentukan dari berapa nilai Ka si asam lemahnya, berapa nilai Kb dari si basa lemahnya. Oke, jadi begitulah ya bagaimana caranya menentukan atau menuliskan reaksi hidrolisis dari suatu garam. Oh ya, tadi ada 3 jenis hidrolisisnya ya. Yang pertama tidak terhidrolisis, yang kedua parsial, walaupun ada parsial asam, parsial basa, dan yang ketiga ada hidrolisis total. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini di sekolah, dan juga mungkin yang mau review pakai materi ini. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru di channel 5 and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.